Dua hal yang membuat manusia merasa paling sengsara. Jadi yang bikin kita sakit hati, bikin kita kecewa dan marah bukan apa yang menimpa pada kita, bukan peristiwa yang datang kepada kita, tapi cara kita membandingkan. Yang kedua, yang bikin kita itu menderita adalah apa? Perasaan memiliki. Ada dua penyebab utama yang membuat manusia itu gampang sakit hati, gampang kecewa, mudah marah dan emosi, ya, merasa paling menderita, nggak bisa bahagia. Dua sebab itu disebutkan dalam Al-Quran sekaligus solusi dan jawaban, termuat dalam surat Al-Baqarah 155-156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua hal yang membuat manusia merasa paling sengsara, gampang menderita, gampang sakit hati dan kecewa. Yang pertama adalah salah di dalam membandingkan peristiwa yang dia alami dengan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Jadi yang bikin kita sakit hati, bikin kita kecewa dan marah bukan apa yang menimpa pada kita, bukan peristiwa yang datang kepada kita, tapi cara kita membandingkan. Saya beri contoh. Kalau ada di antara ibu yang beli, sebutlah HP. Ibu beli HP dengan harga 2 juta. Lalu pamer ke tetangga sebelah kanan. Diceritakan saya beli HP baru harganya 2 juta. Lalu tetangganya bilang begini, Masya Allah, murah banget ya. Saya beli 5 juta loh. Percis barangnya. Kira-kira perasaan jenengan gimana, Bu? Merasa beruntung banget gak? Ya. Anda beruntung bukan karena beli 2 juta, tapi karena membandingkan sama yang 5 juta. Besoknya tengok tetangga sebelah kiri, lapor cerita, saya beli HP murah banget loh, cuma 2 juta. Terus tetangga ngomong gini, ini mah cuma 1 jutaan di tempat saya jual barangnya persis kayak begini, butuh berapa juga ada. Kira-kira perasaannya gimana? Langsung sakit hati, kurang ajar, ketipu saya rupanya, gitu loh. Anda sakit hati bukan karena beli 2 juta, tapi karena membandingkan dengan yang 1 juta. Maka diingat betul rumusan ini. Sakit hati, kecewa, marah, emosi bukan peristiwa yang menimpa, tapi cara membandingkannya. Maka Allah ketika menyebutkan kalian akan diuji dengan rasa takut. Takut masa depan, takut tentang anak-anak, takut tentang keluarga. Khauf wal ju', diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekurangan harta, di PHK, dihancurkan bisnisnya, gagal panen sawah ladangnya. Ketika Allah menyebutkan semua bentuk ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kalimat paling depan. Apa kalimatnya? Bi syai'in. Allah tidak mengatakan walanabluwannakum bi khaufin wa ju'in, enggak. Tapi Allah mengatakan apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal. Apa artinya bisyai'in? Para ulama menafsirkan ai bisyai'in qalilin, dengan sesuatu yang sedikit. Ujian itu sangat sedikit bila dibandingkan dengan nikmat yang kita rasakan. Bapak pernah merasa takut, Pak? Dibandingkan rasa amannya banyakkan mana? Pernah perut melilit kelaparan? Dibandingkan kenyangnya lebih sering mana? Pernah nggak punya duit, Pak? Sering. Nggak pernah kehilangan duit, dibandingkan nggak hilangnya banyakkan mana? Pernah kita ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia 1-2 dibandingkan yang tersisa? Pernah kita ditinggal kawan kita dibandingkan yang masih menemani? Pernah kita gagal panen dibandingkan dengan panennya? Kalau mau kita banding-bandingkan yang kita rasakan lebih sedikit dibandingkan dengan yang Allah berikan.
Cuman memang manusia kalau nggak dilatih, dia lebih sibuk dengan kekurangan. Jenengan nerima amplop gaji 3 juta, yang 300.000 hilang. Yang diingat-ingat yang 300.000 apa yang 2.700.000, Pak? Iki sing 300 endi yo? Kok ora ketemu ya? Jadi yang sedikit ini justru yang selalu dihitung-hitung. Yang 2.700.000 lupa untuk kita sebut. Ya. Tangan kita kejepit pintu, cuman kelingking yang kena, yang 9 masih selamat. Itu yang dikeluhkan tuh, yang ditunjukin sama orang lain, yang ini nih, yang 1 kelingking ini. Ya, yang 9 aman itu kita nggak cerita-cerita. Jadi ini tentang perbandingan. Maka salah membandingkan itulah yang membuat kita gampang kecewa, sakit hati. Sebaliknya kalau kita tepat membandingkan, dalam kondisi kita menderita bisa ketawa. Dalam kondisi kita kecewa bisa gembira. Ada sahabat Nabi yang datang dengan perut melilit kelaparan sampai diganjel batu 1. Lapor kepada Rasulullah SAW, ditunjukkan perutnya dengan dibuka bajunya. Rasul melihat batu yang ada di ganjel itu, kemudian Rasul membuka bajunya dan ternyata di perutnya Rasul ada 3 batu. Sahabat tadi jadi ngeluh nggak? Wah, ternyata jenengan lebih luweh ngelih ya Rasul gitu ya. Nggak jadi curhat. Ini kalau ini anekdot ini Pak, ini anekdotnya. Ada 2 orang terjebak masuk dalam hutan, ketangkep suku kanibal primitif, akhirnya mau dieksekusi. Sang raja masih baik hati. Dua-duanya kemudian dipanggil. Lalu dikatakan, kalian aku beri kesempatan. Cari buah-buahan di hutan yang belum pernah aku makan. Kalau kalian berhasil, kalian bebas. Akhirnya apa? Yang 1 ke timur, yang 1 ke barat. Yang ke timur belusuan, masuk ke semak-semak, nemu buah nanas. Dia berpikir ini buah pasti raja belum pernah makan. Ya, dibawa nanas itu, dia keluar dari semak belukar sampai di hadapan raja. Dia bilang, Tuan, saya nemu buah yang enak sekali, manis rasanya. Lalu dipegang oleh sang raja, apa ini? Ini nanas, saya udah biasa makan. Sekarang kamu tengkurap hukumannya. Akhirnya pemuda ini ditengkurapkan, dibuka bajunya, digosok punggungnya pakai nanas. Gosokan pertama dia menjerit, teriak, ah. Gosokan kedua dia teriak, ah. Tapi waktu gosokan kedua dia teriak, ah, itu kepalanya gini lah ya. Pas gosokan ketiga, lo kok nggak teriak, malah ketawa. Apa rupanya ketika kepalanya nengok tadi, dia lihat temennya dari barat membawa durian. Paham maksudnya Pak? Kata dia, rasain kamu habis ini gantian gitu ya. Itu dalam kondisi menderita dia bisa ketawa begitu loh ya. Kenapa? Tentang membandingkan gitu loh ya. Kios kita di sebuah pasar kebakaran tapi cuman 1/3. Yang lainnya ludes semuanya. Anda bersyukur atau marah-marah? Bersyukur loh, walaupun 1/3-nya kemakan api loh. Ya Allah, alhamdulillah cuman kena separuh, cuman kena 1/3. Kenapa? Karena membandingkan dengan kanan kiri yang ludes 100%. Macam begitu. Maka kalau salah membandingkan, pasti tidak pernah akan ada rasa syukur kita. Ketika istri Nabi Ayub minta kepada sang suami, Mas, engkau sudah 7 tahun menderita, harta benda binatang sawah ladang ludes semua, sekarang tubuhmu tinggal tulang berbalut kulit, mintalah kepada Allah supaya dikembalikan semuanya. Apa kata Nabi Ayub? Dek, berapa tahun kita sehat, segar bugar kaya raya? 15 tahun bang. Ah, sudahlah, 15 tahun kita hidup berkecukupan, sekarang baru 7 tahun kamu sudah bingung, malu aku minta kepada Allah. Jadi ini tentang apa? Membandingkan. Maka Allah ingatkan, semua ujian yang menimpa itu hanya bisyai'in, sesuatu yang sedikit, ya, kecil dibandingkan dengan yang nikmat Allah berikan pada kita. Yang kedua, yang bikin kita itu menderita adalah apa? Perasaan memiliki. Ya. Perasaan memiliki itu jadi bukan peristiwanya, Pak, tapi perasaan memilikinya itu yang bikin kita menderita.
Bapak kehilangan dompet, ada duitnya 5 juta, ada ATM, ada STNK, ada SIM dan ada surat berharga. Apa yang bikin Bapak sakit hati? Apa yang bikin Bapak sedih? Bukan kehilangannya, bukan karena dompetnya hilang, tapi karena Anda merasa memiliki dompet tersebut. Anda dengar tetangga Anda kehilangan tas, ada dompet, ada ATM, ada uang tunai 10 juta, ada kartu debit, ada surat berharga. Anda sedih nggak dengar tetangga jauh sebelah kehilangan kayak gitu? Biasa aja, uang itu bukan milik kita. Peristiwanya itu kehilangan. Nah, yang bikin kita sakit hati bukan kehilangannya, tapi perasaan memilikinya itu loh, Pak. Ya. Maka kalau kita pengen belajar untuk tidak memiliki perasaan memiliki, ya, bagaimana supaya kita nggak punya perasaan memiliki? Di situ Allah kemudian memberikan nasihat, wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada mukmin yang sabar. Siapa mukmin sabar yang akan mendapat kabar gembira? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang akan terbebas dari kesedihan, yang akan mendapatkan kabar gembira adalah yang punya prinsip. Kalau kena musibah, dia kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Anak kita milik Allah. Duit kita milik Allah. Bahkan diri kita, nyawa kita, perasaan kita, jantung kita, hati kita, ini milik Allah. Tapi memang menanamkan perasaan kayak ini nggak gampang, Pak. Ya, ngomong kayak gini enaknya pas nggak kena, gitu ya. Kalau pas kena, ya berat gitu loh. Ya, ada anak muda. Kawannya itu bapaknya meninggal dunia. Dia menasehati dengan tutur kata yang sangat indah. Kalimatnya begitu menghunjam dalam jiwa. Sampai guru mereka ini geleng-geleng kepala. Lalu si anak muda tadi didatangi. Anak muda, kamu hebat sekali. Nasihat kamu begitu luar biasa. Sangat menghunjam ke dalam jiwa. Coba dong ceritakan apa rahasianya kamu kok bisa berkata-kata seperti itu. Jawabannya, Pak, kan yang mati bapaknya dia, bukan saya. Ya. Enak ngomong begitu, Pak, ya. Tapi kan tetap harus kita sampaikan toh, Pak. Ya. Nasihat kesabaran kan harus kita sampaikan toh. Karena nilai pahalanya itu ada pada benturan pertama. Ada seorang wanita yang ketika terisak-isak di kuburan keluarganya, Rasulullah kemudian mengingatkan, "Mbok sing sabar." Ya, sing sabar kata Rasulullah SAW. Ya. Apa kata komentar perempuan ini? Perempuan ini tanpa menengok ke belakang kemudian mengatakan, sabar, sabar, enak kamu ngomong sabar-sabar, gak ngerasain kayak saya. Nah, Rasul digituin diem aja, ya sudah, tinggal pergi. Habis itu kemudian tetangganya dekat, Mbak, jenengan ngerti nggak? Tadi yang negur jenengan itu siapa? Ya nggak tahu lah saya. Itu Rasulullah loh yang negur. Hah? Rasulullah? Akhirnya kemudian wanita ini berlari mengejar Rasulullah sampai di rumahnya, kemudian mengatakan, maaf ya Rasul, saya tadi nggak tahu kalau itu jenengan. Sekarang saya sabar kok, gitu loh. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru indas sodamatil ula. Yang disebut sabar berpahala itu ketika reaksi pertama, respon spontannya apa? Ya, maka bukan setelah sekian hari, sekian jam, sekian pekan, kemudian saya sabar kok, Pak Ustadz. Saya sabar kok waktu suami saya meninggal dunia. Saya sekarang sudah nggak marah, nggak kecewa. Suaminya kapan meninggalnya? Ya udah 5 tahun yang lalu. Apalagi sekarang suami saya yang baru tuh lebih ganteng, lebih pintar, lebih soleh, lebih kaya. Itu mah bukan sabar. Itu syukuran namanya. Ya. Jadi pahala sabar itu ada pada respon spontan. Maka berbicara tentang gimana punya sikap tidak merasa memiliki, kita perlu banyak belajar sama tukang parkir. Mobil jejer-jejer Innova, Alphard, Avanza, Xenia, nggak ada perasaan bangga, satu persatu hilang sampai kemudian nggak tersisa, nggak ada perasaan sedih. Motor nambah sekian, banyak apapun, nggak ada perasaan sombong, satu persatu diambil sama yang punya, nggak ada perasaan kecewa. Kenapa kira-kira, Pak? Karena semua cuman
titipan, gitu loh ya. Kita perlu berguru. Ada yang tukang parkir di sini harusnya hidupnya paling bahagia, gitu loh ya. Dia sudah terbiasa datang dan pergi, sudah terbiasa datang dan pulang, kan begitu dah ya. Nah, kalau kesadaran seperti ini kita miliki, suatu saat kita diuji Allah, anak kita nggak sesuai harapan, anak kita mengecewakan, tanamkan, ya Allah, ini milikmu ya Allah, ini titipanmu, aku ridho. Kita bisa ngomong gitu Pak ya. Tapi ini nggak bisa instan gitu Pak. Ini kudu latihan dari yang kecil-kecil sampai kemudian kita mampu memikul beban yang berat. Ya, ada sahabiyah yang anaknya meninggal dunia, suaminya masih pergi safar. Ketika suaminya pulang, suaminya bertanya, "Mana putri kita?" Sang istri dengan tekad baja, menatah hati yang luar biasa, dia mengatakan, "Alhamdulillah, anak kita sedang istirahat dengan tenang." Sang istri berdandan. Sebelumnya dia masakkan masakan yang enak buat suaminya. Sampai suaminya makan dengan lahap. Malam itu dia bersolek berdandan. Diladeni suaminya sampai puas. Setelah sang suami kenyang lahir batin. Perutnya kenyang, bawah perutnya kenyang. Maka kemudian sang istri bertanya, "Mas, kalau ada orang yang menitipkan kalung gelang emas sama kita, itu wajar nggak kalau dia kemudian meminta kembali?" Ya wajar, namanya barang titipan. Sekarang gini Mas, kalau ada orang yang ketitipan, terus sudah dipakai berbulan-bulan, lalu dia merasa senang sekali, dia merasa nyaman dengan emas tersebut, dengan gelang tersebut. Suatu hari kemudian yang punya datang meminta. Kira-kira boleh nggak orang itu menahan? Ya nggak boleh, barang titipan kok ditahan-tahan. Jadi kalau dia marah, titipannya diambil gimana? Ya nggak waras kalau marah. Ya barang titipan kok, itu kan haknya yang nitip. Oh gitu Mas ya. Walaupun dia sudah merasa memiliki, ya itu kan cuma perasaan. Hakikatnya kan cuma titipan. Gitu Mas ya. Iya. Mas, titipan kita sudah diambil sama yang punya. Hah? Baru kemudian suaminya kaget bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Paginya lapor kepada Rasulullah, "Wah, saya dikerjain, di-prank sama istri saya." Gitu Pak ya, kalau sekarang ya. Prank yang baik itu namanya Bu ya. Rasulullah mendoakan keberkahan kepada keluarga tersebut, khususnya sang istri yang luar biasa mampu menahan emosi. Ibu kalau mengalami kayak begitu, kira-kira bisa nggak Bu ngomong kayak gitu sama suami Bu? Ra mungkin, datang langsung nangis mewek nggak karuan. "Ano apa tuh?" Nggak bisa ngomong, pokoknya nangis saja. Ini wanita hebat sekali, bisa ngomong dengan kalimat yang tertata dengan rapi, menahan detak jantungnya dengan sadar, ya, ekspresi tubuhnya tetap dia, subhanallah. Keluarga ini didoakan keberkahan berlipat-lipat oleh Rasulullah SAW. Nah ini ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hati kita akan sempit kalau kemudian merasa memiliki tadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pergantian siang dan malam. Ya, ada yang datang dan ada yang kemudian pergi. Kadang di atas, kadang di bawah. Ini sebuah peristiwa yang lazim kita alami setiap hari. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ya. Apa tujuan dan hikmah dari itu semuanya? Supaya kita tidak terlalu rapat untuk menggenggam. Karena memang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilaihi turja'ul amru kulluh. Ya. Semuanya milik Allah, langit bumi milik Allah, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hadir ke muka bumi tanpa membawa apa-apa, besok kita kembali menujunya juga tidak membawa apa-apa. Ya. Jemaah Bapak Ibu dari mata Allah, ini poin yang ketiga ya, tentang gimana caranya kita bisa berserah diri sepenuh hati menerima takdir tanpa terluka.